Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para pemirsa, sahabat podcast Wagir Sejuk, penyuluh Wagir punya karya. Selamat berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Sahabat podcast yang berbahagia, di sini adalah kami pada saat ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu staf dari Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Kebetulan beliau ini adalah di Kasibimas. Pas sekali ketika kita berbincang-bincang tentang masalah keagamaan, terutama pada saat ini adalah data keagamaan yang ada di Kabupaten Malang. Selamat datang, bagaimana kabarnya Mas Imron? Alhamdulillah Ustadz, sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Begini Ustadz, terkait dengan di kami selaku penyuluh agama Islam, ini tentunya tidak terlepas dengan keagamaan, apalagi tentang tempat ibadah dan juga tentang majelis taklim ya. Pada beberapa hari ini banyak dari warga di sini ini menanyakan tentang piagam masjid atau musola ya. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan penyambung lidah masyarakat kami di sini. Tanya fungsi dari piagam masjid dan musola itu apa yang sebenarnya? Terima kasih sampaikan Ustadz Marsidi. Pertama-tama saya sampaikan dulu apresiasi untuk teman-teman yang di penyuluh di Kawah Wagir ini yang membuat podcast seperti ini, yang insya Allah manfaatnya akan lebih terasa di masyarakat. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya mungkin saya menjawab, mungkin pertanyaan itu sudah banyak di masyarakat, sering sekali timbul opo sih gunane piagam itu, seringkali seperti itu kan, di masyarakat sering ditanyakan seperti itu. Kami sampaikan bahwa piagam terdaftar kalau di aplikasi SIMAS itu sebenarnya tidak ada piagam terdaftar, tidak ada. Yang ada itu SKT, surat keterangan terdaftar. Oh gitu ya. Tapi kami yang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang untuk menandai keterangan terdaftar itu kita terbitkan sebuah piagam. Artinya piagam terdaftar. Itu manfaatnya apa? Yang pertama, kalau masjid dan musola itu sudah mendapatkan piagam terdaftar dari kantor Kementerian Agama, itu secara otomatis masjid atau musola itu terdaftar di ID negara atau di aplikasi kami yang terpusat ke Jakarta. Artinya secara nasional mempunyai nomor identitas, nomor identitas yang secara nasional. Jadi ketika diklik di website atau mungkin di aplikasi SIMAS, simas.kemenag.go.id, dengan menyantumkan nomor ID itu langsung akan muncul identitas dari musola atau masjid tersebut. Itu yang pertama. Mohon maaf. Yang kedua, adanya piagam terdaftar atau mungkin surat keterangan terdaftar itu sangat berguna apabila pemerintah mengadakan program bantuan, mungkin contoh seperti kemarin. Bantuan operasional untuk penanggulangan COVID itu harus melalui aplikasi SIMAS dan masjid musola yang sudah terdaftar pada aplikasi SIMAS tersebut. Artinya sudah mempunyai piagam. Mungkin kayak kemarin ya di Pemda kan juga ada itu ya, untuk bantuan masjid dan musola. Itu juga berarti persyaratnya juga memerlukan piagam seperti itu ya? Betul Ustaz. Pemda sendiri, Pemda di Indonesia ini tidak akan berani mengeluarkan dana untuk rehab, untuk bantuan untuk rehab atau dan lain-lain itu tanpa musola atau masjid yang tidak mempunyai piagam tersebut. Itu hukumnya wajib ain lah istilahnya. Sangat menarik sekali Ustaz. Nah, di sini begini. Tentunya kan banyak ini masjid dan musola yang belum punya ya. Nah, sekarang mungkin kalau masyarakat ingin mengurus piagam masjid atau musola, itu
prosedurnya dan syarat-syaratnya bagaimana, Ustaz? Syaratnya alhamdulillah sekarang ini kita dipermudah dan bahkan dengan girohnya teman-teman dari penyuluh itu mempercepat pendataan. Memang di tahun 2021 itu dari pusat itu sempat menggencarkan masalah pendataan musola dan masjid ini agar supaya terdata semuanya sehingga nantinya mungkin ini saya sampaikan bahwa di aplikasi SIMAS itu sekarang itu sudah dilengkapi oleh GIS, Geographic Informasi System. Tadinya masjid dan musola yang sudah ada di SIMAS itu sudah terpetakan dengan lebih akurat di aplikasi itu aplikasi itu. Petanya itu lebih akurat. Mungkin gini ya, contoh saya akan mendatangi Masjid At-Taubah. Nah, klik di situ mungkin tercantum alamatnya ini, titik koordinatnya di situ. Titik koordinat itu. Lah, itu lebih tepat dengan adanya penambahan GIS itu tadi. Ya, terkait dengan itu Ustaz, kembali lagi pertanyaan saya bahwa apakah tadi itu ketika kita menentukan garis koordinat, terus alamat dan sebagainya, atau apakah masuk di persyaratan di situ untuk mendaftarkan piagam tersebut? Lebih lanjut kami sampaikan untuk mendapatkan piagam terdaftar atau mungkin surat keterangan terdaftar itu sekarang bagi masyarakat lebih mudah karena masyarakat nanti cukup konsultasi ke teman-teman penyuluh di kecamatan terdekat, di kecamatan masing-masing itu nanti akan diberikan semacam formulir. Ada formulirnya, tinggal ngisi berarti ya. Tinggal ngisi, nanti dibantu oleh teman-teman dari penyuluh masalah verifikasi datanya, masalah nanti pengisiannya, dan nanti setelah lengkap, artinya surat permohonannya, profilnya sudah lengkap, riwayat tanahnya juga sudah lengkap, ada informasi datanya sudah lengkap, nanti oleh teman-teman penyuluh biasanya langsung didaftarkan ke aplikasi transformasi digitalnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Dari situ nanti kami yang di tingkat, kebetulan kami adalah operator SIMAS tingkat kabupaten, nanti kami padukan antara aplikasi yang di PTSP dengan aplikasi di SIMAS, nanti kita padukan sehingga nanti untuk pengeluaran piagam terdaftarnya bisa lebih cepat. Iya, Ustaz, begini. Dari satu persyaratan itu kan rata-rata itu kan kalau musola atau masjid itu kan wakaf ya kan ya. Betul. Iya. Apakah bisa kita mengurus sementara belum mempunyai akte ikrar wakaf atau apalagi sertifikat wakaf seperti itu, Ustaz? Memang sempat kami mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, diusahakan yang mau mengurus piagam terdaftar itu diusahakan statusnya sudah minimal akte ikrar wakaf. AIW gitu ya. Tapi untuk musola, nah ini mungkin ada pengecualian. Kalau musola memang ada musola itu memang meskipun itu diperuntukkan untuk masyarakat umum tapi statusnya masih pribadi. Itu memang diperbolehkan. Tapi kalau masjid mungkin diusahakan minimal tingkatnya AIW. Iya. Sementara tadi kalau musola tidak usah pakai itu kan bisa ya, kita terpaksa ya. Apakah ada syarat lagi mungkin tanah ini tidak bersengketa atau apa yang dikeluarkan oleh desa sebagai dasar itu? Iya betul. Itu ada tambahan, biasanya kami meminta tambahan untuk memperkuat aja, untuk memperkuat bukti, mungkin letter C-nya yang untuk musola itu diperkuat lagi dengan surat keterangan dari desa yang mengatakan bahwa tanah itu memang dibuat untuk musola atau masjid dan tidak bersengketa. Itu karena mohon maaf ada di beberapa daerah itu ada beberapa gejolak masalah itu. Dan insya Allah sudah terselesaikan sekarang. Sangat menarik sekali Ustaz. Ini proses tadi ya kan kita sudah mengisi form terus persyaratan lengkap. Nah itu kita harus oyong-oyong ke Kemenak atau bagaimana prosesnya untuk mendapatkan itu Ustaz? Ya, sekarang masanya itu masa digital. Masa digital itu
kita mau tidak mau juga kami yang di Kementerian Agama harus mempunyai program digital. Dan sekarang alhamdulillah di kantor Kementerian Agama sudah hampir 80% layanan kita sudah masuk digital semua. Ya. Jadinya tidak face to face pelayanannya, tapi melalui aplikasi. Ya. Nah, begitu juga dengan piagam terdaftar, tadinya yang bersangkutan, takmir yang bersangkutan setelah berkasnya selesai tinggal mengupload ke aplikasi pengajuan piagam di aplikasi PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, nanti akan mendapatkan piagamnya di situ juga. Ya, tanpa dibawa ke kantor kami ya. Dan dari rumah pun sudah bisa mendapatkan piagam, Ustadz ya? Langsung bisa. Dan insya Allah enggak dalam hari itu juga piagam langsung bisa tercetak dengan sendiri. Berarti sekarang sudah banyak kemajuan di Kementerian Agama ya, sudah banyak banyak digitalisasi sehingga itu cara mengurusnya tidak usah kita ke Kementerian Agama, tidak langsung piagamnya langsung bisa dicetak di rumah seperti itu betul. Ya. Ini antara lain barokah pandemi, Ustaz. Oh gitu ya. barokah pandemi. Kita semua dituntut untuk tidak face to face dalam pelayanan. Oke. Tentang verifikasi, Ustaz ya, verifikasi tadi. Untuk menentukan bahwa kalau memang betul-betul musola atau masjid itu memang ada, apakah dari Kementerian Agama itu bisa ngontrol gitu? Padahal kan contoh sekarang di Donomulyo. Itu bagaimana cara ngontrolnya? Gini Ustadz Marsidi, alhamdulillah pada saat peluncuran aplikasi digital PTSP itu, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang pada saat itu Bapak Mustain itu membuat SK tim verifikasi dan di tingkat kecamatan. Jadinya penyuluh agama baik yang honorer maupun yang paif itu menjadi anggota tim tersebut. PNS yang di tingkat kecamatan yang di KUA itu akan menjadi tim daripada tim verifikasi tersebut. Bahkan lebih lanjut, tapi ini belum bisa dipraktekkan. Lebih lanjut sebenarnya SK tim verifikasi itu bisa digunakan tidak hanya untuk masjid dan musola, tapi untuk mungkin gereja, mungkin pura, dan lain-lain. Sebenarnya tim itu yang kuat. Untuk keagamaan gitu ya? Pokoknya keagamaan itu kuat, karena beliau, Bapak Haji Mustain itu sempat berkata seperti itu, bahwa tim ini tidak hanya khusus untuk musola dan masjid, tapi untuk keagamaan. Untuk lembaga keagamaan boleh menggunakan SK tim verifikasi itu untuk memverifikasi lembaga tersebut. Oke, terima kasih Ustadz Imron tentang keterangan tadi, sangat banyak sekali dan manfaatnya ini adalah untuk informasi pada masyarakat. Mumpung ada di podcast Wagir Sejuk ini, Ustadz, mungkin ada statement atau pesan-kesan bagi masyarakat pada umumnya tentang pengurusan piagam masjid atau musola ini. Terima kasih. Karena prosesnya mudah, monggo kalau masyarakat takmir masjid yang merasa masjid dan musolanya belum terdaftar pada aplikasi SIMAS, aplikasi musola dan masjid, monggo segera mendaftarkan. Mendaftarkan kemana? Nanti dibantu oleh teman-teman di penyuluh di kantor KUA kecamatan setempat. Dan syaratnya sangat mudah sekali, tidak bertele-tele dan gampang diterapkan, gampang dikerjakan. Monggo, karena ini nantinya ini sebagai tambahan saja, wacana ke depan nanti ada aplikasi dari Kementerian Agama Pusat, bahwa nanti ada aplikasi yang bisa menunjukkan masjid musola yang terdekat ketika kita bepergian kemana aja. Masuk Google Map istilahnya, seperti itu ya. Kita semua karena sekarang itu masanya orang traveling kemana-mana. Kalau mau kalau mau ke masjid atau musola terdekat bisa dari aplikasi itu. Wacana ke depan ini sudah mulai digodok
masalah itu. Mungkin bisa dengan fasilitas-fasilitas yang ada di masjid itu, Ustaz. Jadi kan iya, enak, betul. iya. Nanti muncul selain dari titik koordinatnya yang terdekat, dia diarahkan yang terdekat, di situ juga nanti akan muncul fasilitas di masjid itu apa saja. Nanti muncul dia. Oke, seperti itu, insya Allah seperti itu, Ustaz. Iya. Oke, itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Terima kasih Ustadz Imron yang sudah memaparkan tentang cara pengurusan dan fungsi dari piagam masjid ini. Mudah-mudahan masyarakat lebih mengerti dan juga masyarakat bisa klik ya untuk mengetahui itu di www.simas.com. simas.kemenat.go.id. Itu masyarakat bisa mengklik di situ apakah masalah dan masjidnya itu sudah terdaftar atau belum, dan informasi-informasi tentang kemasjidan dan musola itu ada di situ. Sahabat podcast Wagir Sejuk, penyuluh Wagir punya karya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.